Halo. Anak-anak Abi yang ganteng, yang cakep. Biarin. Kita belajar lagi pagi ini tentang life skill. Masih tentang seni berbicara. Kita lanjutin. Siap? Siap. Siap? Perhatiin ya. Jangan bercanda ya. Nah, oke. Bentar kok, nggak lama. Kita udah 3 hal kita bahas kemarin. Ada beberapa nanti yang Abi koreksi. 1, bicara tentang seni berbicara. Bicara itu ada 2. Ya. 1, seni berbicara ada 2. 1, public speaking. 2, personal speaking. Atau berbicara di publik atau di hadapan publik. Jadi pembicara, jadi penceramah, jadi motivator, jadi macam-macam, jadi guru. Kemudian personal speaking. Personal speaking itu artinya kita ngobrol sama teman, gitu. Ngobrol sama Umi, ngobrol sama Abi, ngobrol sama keluarga, ya kan? Atau sama siapapun. Itu bicara tentang macam-macam berbicara, ya kan? Nah, ketika bicara setelah itu yang kedua kita bicara tentang persiapan, ya, bahwa kalau berbicara itu kita bicara seni, berarti harus ada persiapannya. Kecuali cuma bicara ketemu, hey assalamualaikum gitu, itu tanpa persiapan. Tapi kalau bicara mau ketemu orang, apa yang mau diomongin ya gitu, mau janjian ketemuan tuh harus ada yang disiapkan. Nah, ketika bicara persiapan, yang penting harus kita perhatikan pertama kali adalah niat. Jangan sampai niatnya salah, jangan sampai niatnya buruk. Dan niat ketemu orang mau nipu dia, itu dosa. Ya, niatnya harus baik. Kemudian apa? Isi pembicaraan, materi yang mau dibicarakan apa? Gitu. Ya, materi yang mau dibicarakannya apa? Gitu. Kalau jangan sampai nanti mau ngomong apa ya? Lupa tuh. Nah, gitu. Jadi harus disiapin. Sama juga kalau kita bicara publik, apalagi kalau kita jadi pembicara, jadi ustadz, misalnya jadi guru, mau ngajar kalau nggak punya materi, sekarang mau nyampein apa? Nggak ada catatannya, nggak ada persiapannya, itu jadi nggak bagus nanti. Kemudian cara bicara itu bicara tentang teknik bicaranya. Nanti akan Abi bahas lebih jauh di pertemuan berikutnya tentang gimana teknik berbicara. Kemarin diantaranya misalnya dikasih apa yang harus diperhatikan ketika bicara, cara bicara. Perhatikan siapa lawan bicara kita, ya. Yang kita akan ajak bicara siapa, pendidikannya gimana, dia anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, atau anak kuliahan, orang tua, apa anak-anak lebih tua atau lebih kecil, orang-orang dari kalangan menengah ke bawah atau dari menengah ke atas, gitu, ya kan? Jadi siapa yang akan kita ajak bicara itu pengaruh nanti ke dalam cara kita berbicara. Abi kalau ngisi training beda sama ngajar kalian. Ngajar kalian kalau pakai bahasa training kadang nggak ada yang ngerti ntar. Ya. Tapi kalau ngisi training di formal, ngisinya kayak ngajar anak-anak, ya juga nggak pas gitu. Ya, seperti itu. Terus bicara hal yang berikutnya yang ketiga yaitu noise. Bahwa kalau kita lagi bicara pasti selalu ada noise. Nah, ini contoh nih sekarang nih. Nah, iya mendapati itu jadi noise tuh. Nah, apa yang di hadapan Abi, kalau ada gerakan yang yang mengganggu penglihatan Abi, ada suara yang mengganggu pendengaran Abi, itu bisa mengganggu. Ya, namanya noise atau gangguan atau hambatan. Nah, hambatan ini berpengaruhnya terhadap apa? Terhadap pembicaraan itu. Jadi kalau kita lagi bicara, orang nggak ngerti jadinya. Kalau kita lagi bicara, orang nggak dengar. Kita lagi bicara, orang nggak kelihatan, kealingan, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika bicara hambatan ada 2, hambatan fisik dan hambatan non fisik. Non fisik kemarin Abi tulisnya psikis ya, tapi lebih enak ditulis non fisik aja. Hambatan fisik itu artinya yang fisiknya kelihatan, ya, fisiknya kelihatan. Ini Abi hapus, maaf. Udah ada di bawah. Hambatan fisik tuh kayak ruangan kan kelihatan ada fisiknya. Ya, ruangan kemarin udah Abi sampein, terlalu gede orangnya cuma sedikit, terlalu kecil padahal orangnya banyak, itu mengganggu. Nanti pengaruhnya apa? Ke suhu, ke yang di bawah. Nanti pengaruhnya ke apa? Kita keringetan atau kita kedinginan, ya, seperti itu. Atau jadi nggak muat, jadi nggak konsentrasi, jadi bising, jadi rame, jadi ribut, ya.
dan lain sebagainya. Atau orang nggak nyaman duduknya karena terlalu rapat. Yang kedua, hambatan fisik berikutnya itu medianya. Media itu maksudnya sarana yang dipakai untuk ngomong. Kalau misalnya pembicara, dia pakai mic. Mic-nya mati hidup. Akhirnya apa? Suaranya kadang kedengeran, kadang enggak. Atau bunyi yang nging gitu-gitu. Ya kan? Itu contoh mic-nya. Atau misalnya speakernya. Kalau pakai mic ada speakernya kan? Nah, speakernya mungkin nggak bagus, jadi pengaruh ke suara yang dihasilkan, akhirnya orang nggak terlalu jelas mendengarnya. Atau misalnya pakai laptop, mau presentasi kan pakai laptop, laptopnya mati, laptopnya rusak, laptopnya hang, ya kan, dan lain sebagainya. Itu media. Pakai Zoom, nah nge-zoom, kuotanya habis, gitu kan, kuotanya habis, datanya habis, akhirnya mati, gitu. Ya. Atau hambatan fisik yang lainnya yaitu setting. Setting itu latar. Jadi kalau misalnya di ruangan, jadi training, gimana susunan kursinya, berapa jarak antara kursi pembicara dengan kursi peserta, pakai meja atau enggak, ada layarnya atau enggak, terus ada macam-macam lah yang bicara. Artinya tempat itu ditata, disusun. Ini kayak misalnya ruangan tempat kita belajar, enak enggak susunannya? Ini contoh, kenapa Abi ambil di sini? Karena enak. Papan tulis bisa taruh di sini, Abi bisa duduk di sini. Coba kalau misalnya ditaruhnya di mana? Di dinding, Abi harus berdiri. Sementara kalian belajarnya duduk di bawah, nggak enak, ntar ngelihatnya ketinggian. Nah itu masalah setting, ya kan? Latar, susunan ruangan itu seperti apa, dan ruangan dan sekitarnya. Orang mau ngobrol serius. Ngobrol serius biasanya cari tempat yang pas juga gitu. Mau ngobrol biasa aja cari tempat yang santai, ya seperti itu. Kemudian hambatan non fisik, emosional, lagi marah, lagi sedih, lagi bete, lagi galau, lagi baperan. Nah, itu bisa pengaruh tuh emosional. Kalau lagi ngobrol sama orang kita baperan, repot ya. Diinin dikit baper, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dibilang. Atau apa, dia lagi sedih diajak ngomong, diajak bicara, pasti sering nggak ngerespon. Kenapa? Lagi sedih, lagi enak, lagi sakit. Makanya Abi pernah bilang kan, Abi itu kalau lagi nggak enak badan biasanya banyak diamnya. Jadi kalau diajak ngomong tuh nggak selalu ngerespon. Karena apa? Nahan sakit itu dengan cara diam. Seperti itu. Atau non fisik lain, suhu. Nah, suhu pakai AC kah? Kalau terlalu panas pakai AC atau pakai kipas angin. Atau kalau nggak ada kipas angin sama AC, jendela dibuka supaya suhunya tetap stabil, udara masuk berganti dengan baik, nggak sesak, nggak kekurangan oksigen, ya kan. Kemudian aromanya, jangan sampai ruangannya bau belum dipel gitu kan, atau ada bangkai tikus yang mati di mana nggak ketahuan, kan ganggu. Lagi belajar kok bau bangkai gitu kan, bau sampah gitu. Itu mengganggu ya. Atau suara bising, ya kan, rame, ada yang nyetel lagu dangdut, ada yang kalau orang kerja tang tong, nah itu mengganggu. Nah itu hambatan. Nah itu yang udah kita bahas. Nah selanjutnya kita bahas tentang apalagi kira-kira? Kita bicara tentang teknik sekarang. Teknik berbicara. Jangan di situ deh. Teknik ini biasanya agak banyak. Teknik. Ini teknik itu nih bicara nih tentang cara berbicara. Teknik bicara. Cara bicara. Nah, ini yang disebut nanti kemampuan berbicara. Nah, ketika bicara teknik bicara ini nanti banyak hal ya, banyak hal. Ya. Yang pertama, bicara teknik bicara itu kita bicara tentang
bahasa verbal. Tahu nggak bahasa verbal? Bahasa verbal, ini ambil lagi ngomong nih, ini bahasa verbal namanya. Jadi bahasa verbal itu apa Khalifah? Nah, bahasa pakai suara. Nah, ini kan pakai suara nih. Ini Abi ngomong, Khalifah ngomong, Bang Syamil ngomong, Kayang ngomong, itu nama ngomongnya lagi ngomong nih bahasa verbal namanya. Ya. Jadi satu bicara tentang bahasa verbal. Lalu yang kemudian yang bicara tentang bahasa verbal, kalau di teknik bicara itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahasa verbal itu yang pertama, satu, pilihan kata. Abi ngajar sama anak Abi. Nih, Abi ngajar sama anak Abi bilang, lu pada jangan belagu ya, awas kalau belagu. Pas nggak? Enggak. Abi ngomong sama orang tua, Bapak kurang ngajar. Pas nggak? Marah dia. Abi ngomong sama pesertanya anak-anak, hadirin yang sekalian, hari ini saya bersama Anda semua. Pas nggak? Ya, nggak ngerti, nggak seneng anak-anak. Kalau pesertanya anak, Assalamualaikum anak-anak semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Arsal. Itu kalau sama anak-anak ngomongnya gitu. Tapi kalau sama bapak-bapak, sama orang yang lebih tua, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini, di kesempatan hari ini, saya bisa mendapatkan kehormatan untuk berbicara dengan Bapak dan Ibu sekalian. Aduh. Kalau ngomong sama teman, oke, bro and sis. Ya. Guys, apa kabar guys? Itu sama teman, sama anak muda. Kalau sama bapak-bapak, sama emak-emak, hello bro, bro and sis. Hai guys, apa kabar? Mamanya bengong. Bisa jadi bengong, bisa jadi tersinggung. Wah, dia ngeledek nih. Seperti itu. Ya, artinya kata-kata yang kita, atau misalnya begini, Abi ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Abi yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita sama-sama belajar tentang seni berbicara. Dengan misalnya, atau misalnya Abi minta, ayo kamu, dengan Abi sebutin, ayo Bang Syamil, lebih enak mana? Ayo kamu atau ayo Bang Syamil? Lebih enak ayo Bang Syamil. Lebih enak disebut, orang akan lebih merasa dihargai kalau disebut namanya. Makanya dulu Abi kalau ngisi training, peserta itu pakai name tag, pakai kalung nama. Jadi kita bisa tahu namanya. Begitu misalnya kita mau nanya, iya Pak Anto bagaimana? Enggak, oke, Anda yang ada di sana, mungkin Anda silahkan Anda berdiri, mungkin dia akan berdiri. Tapi kalau kemudian kita sebut namanya, silahkan Pak Anto, Bapak boleh berdiri. Silahkan Pak Anto, Bapak boleh berdiri, dengan silahkan Anda boleh berdiri. Orang lebih merasa akrab yang mana? Yang pertama disebut namanya. Ya. Makanya menyebut nama itu lebih baik kalau lagi ngobrol dalam bab komunikasi, dalam bab berbicara. Makanya itu bagian dari etika ya. Termasuk nanti pilihan kata misalnya misalnya oke, ya kan, Anda berdiri, maju ke depan dengan oke, baik Bapak, jika Bapak berkenan silahkan Bapak berdiri.
ya kan? Dan maju ke depan. Lebih enak yang kedua kan? Kenapa? Lebih ramah. Silakan Bapak berdiri dengan oke, Anda berdiri. Nyuruh. Silakan Bapak berdiri. Itu lebih sopan. Ya. Apalagi kalau yang ditunjuk orang tua. Ya. Itu pilihan kata. Jadi disesuaikan. Ya. Sama nih, Abi juga nulis-nulis ini, Abi sesuaikan. Tadi public speaking, publik pun Abi jelasin kan. Kalau enggak bisa nggak ngerti. Personal, apa maksud personal? Ya kan? Artinya gini, kalau ada kata yang bisa kita ganti, ya, yang bisa kita ganti supaya orang lebih ngerti, ganti. Tapi kalau dia nggak bisa diganti, maka jelaskan. Contoh tadi Abi bilang, bahasa verbal. Abi bingung gantinya apa bahasa verbal ya. Nyari penggantinya susah. Ya udah, tulis aja bahasa verbal. Tapi kemudian dijelasin apa itu verbal. Nah, makanya tadi bilang bahasa verbal tuh, ini Abi ngomong ini bahasa verbal. Bahasa dengan menggunakan suara kita sendiri, itu namanya bahasa verbal. Kalau tulis bahasa dengan menggunakan suara kita sendiri, panjang amat. Gitu, ya. Kalau ada pilihan pengganti kata verbal, akan Abi ganti. Atau mungkin kalau mau diganti bisa bahasa verbal atau bahasa suara. Nah, kalau mau ditulis tetap verbal, jelasin apa itu verbal. Jadi memilih kata itu penting. Ya, kata itu artinya apa yang kita ucapkan. Yang kita omongin itu namanya kata. Ini Abi lagi ngomong ini kata-kata namanya. Ngerti ya Khalifah? Kayaknya ngerti, Bang Samil ngerti. Nah, satu pilihan kata. Yang kedua, intonasi. Nah, intonasi ini juga nyari pilihannya susah nih. Penggantinya apa ya? Tahu nggak apa intonasi? Nah, intonasi itu naik turunnya suara. Intonasi itu naik turun. Jadi kadang suaranya kencang, kadang suaranya pelan. Coba kalau kalian perhatiin Abi ngomong, apakah Abi ngomongnya selalu kencang atau selalu pelan? Nah, kadang pelan, kadang kencang. Pada hal-hal yang memang kita pengen orang dengar jelas, naikin intonasinya. Tapi kalau pada hal-hal yang mungkin butuh kelembutan misalnya begini. Jadi ketika seseorang itu marah, jangan. Jadi ketika seseorang itu marah, itu nggak menunjukkan marahnya. Kalau marah, intonasinya harus tinggi. Dia marah bukan main, tapi kemudian dia memaafkan. Bukan dia marah bukan main, tapi kemudian dia memaafkan. Itu terbalik namanya. Ngerti ya Mas Abi ya? Ya. Jadi kalau umpamanya maaf ya ditinggiin, tapi begitu memaafkan diturunin. Ketika Abi ngomong kencang, tapi begitu mau nyapa, gimana Khalifah? Bukan, ayo Khalifah gimana? Kalau Abi begitu ngomongnya ntar yang ditunjuk ketakutan. Nah itu masalah intonasi. Kadang keras, tapi juga jangan ngomongnya datar mulu. Selama saat itu dia marah, tapi kemudian dia memaafkan. Dan setelah itu dia akan ngomongnya begitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang saling berbicara. Nanti berikutnya kita akan bicara tentang teknik memanah. Kita akan bicara tentang bagaimana bermain pedang. Kita akan begitu aja ngomongnya. Bosan, jenuh, orang bisa tidur. Atau begitu ngomong 15 menit udah terdengar suara orang mendengkur karena ngantuk. Tapi kalau bahkan kadang-kadang kalau ngelihat nih, kalau Abi lagi bicara, ngelihat peserta ngantuk atau nggak serius, nggak fokus, Abi bisa kencengin suara buat ngasih hentakan, ngagetin, atau kadang-kadang nepuk. Atau misalnya, jadi suatu saat, ketika kita hentakan, itu dikencengin, jadi kaget, bikin ngasih efek kejut. Orang yang tadi nggak konsen jadi konsen, orang tadi ngantuk jadi terbangun. Salah satunya dengan suara dinaikkan. Ya,
Itu namanya intonasi. Jadi jangan datar, jangan tinggi terus. Kalau tinggi terus kayak orang marah-marah ntar. Ya, supaya ngomong tinggi terus. Ya. Orang ngirim dia marah-marah. Lagi ada masalah deh kayak di rumah nih. Ya kan? Atau ngomongnya pelan bro. Dia lagi sedih kayaknya habis kehilangan sesuatu. Ya. Apa mungkin gajinya belum turun gitu. Nggak boleh, nggak bagus kalau seperti itu. Ya, jadi jangan. Selain juga kalau kencang terus suaranya nanti cepat habis suaranya, sakit pita suaranya. Yang kedua, intonasi. Satu lagi, kita selesai di sini aja. Yang ketiga, ya, apa ya? Jeda lah ya. Jeda itu, jadi ngomong itu salah satu keteraturan ngomong. Pakai koma. Ada titik, ada komanya. Jangan ngomong terus gak ada titik koma. Jadi kalau seandainya kita suatu saat kita akan berkumpul, kita akan sama-sama bermain, dan setelah itu kemudian kita berlari, lalu kemudian kita pulang, kita istirahat, kita makan, kita tidur, lalu kita bangun, dan nggak berhenti. Orang ngikutinnya meleng sedikit, hilang, gitu kan? Nggak nyambung, ya. Sama kan kayak film, kalau ada terjemahan, kecepatan terjemahannya, kan kita nggak kebaca kan? Sama. Kenapa? Kalau kita bicara, orang kan mendengar pakai telinga. Satu, suaranya jelas apa enggak? Udah suaranya nggak jelas, cepat ngomongnya, udah. Akhirnya ngerti nggak lu? Kagak. Ngomongnya cepet banget. Jadi ada jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul. Alhamdulillah Allah masih bangunkan kita, Allah berikan nikmat kepada kita. Jangan alhamdulillah pada hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan nikmat, kita hidup, kita bisa bernafas, kita sehat, kita beriman, kita berislam. Enggak ada ditobanya. Tapi juga jangan kemudian koma terus. Alhamdulillah. 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 Itu kehabisan omongan sebenarnya. Dulu ada teman kami begitu khutbah Jumat, kehabisan bahan. Jumatan. Setelah buka, wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya syada la ilaha illallah syada muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Kalau Allah taala fi kitabil karim baca, terus amma ba'du. Begitu amma ba'du, tahu lupa apa yang mau diomongin. Diam. Amma ba'du. Itu mah udah. Amma ba'du mulu gitu. Ya. Jadi enggak kemudian juga jedanya terlalu lambat. Orang bosan. Ya, ini kapan selesainya nih kalau begini gitu kan. Sama juga kalau kita sholat kan, kalau imamnya suaranya bagus, terus bacanya nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu lambat, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu baca ayat yang agak panjang juga enak. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget. Alhamdulillah. Itu yang udah takbir. Udah Allah. Wah. Kecepatan gua takbir. Ya kan? Ini kapan selesainya? Ya kan? Walaupun baca Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Baca kulhu lamanya kayak baca al-a'la. Jadi harus itu sama. Jadi imam pun harus memperhatikan ini. Kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gak enak juga didengerin ya, capek ngos-ngosan kita. Lah kita yang dengerin aja ngos-ngosan, gimana yang baca? Jadi imam pun harus perhatikan ini nak, jeda. Misal
salah satu jeda tuh kalau bicara imam nih ya, salah satu jeda tuh menikmati bacaan. Dulu Habib waktu SMA tuh sering suka ada acara-acara termasuk di Qiyamul Lail di Al Hikmah itu ada ustadz favorit. Sampai sekarang alhamdulillah orangnya masih ngisi. Umi ikut kajiannya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Dulu ada lagi Ustadz Sofyan Nur, ya kan. Nah itu kalau lagi jadi imam nak Qiyamul Lail sebulan sekali kita ke masjid di satu masjid itu Qiyamul Lail itu bisa sejaman. Orang betah karena pada saat bacaan ayat-ayat tentang azab misalnya tentang neraka itu bisa diulang-ulang. Atau tentang misalnya ayat yang saya baca apa? Ya innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Nah pas yang berikutnya dia itu diulang bisa sampai 10 kali. Lahum min jahannama mihad. Lahum min jahannama mihad. Lahum min jahannama mihad. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Itu makin diulang, makin lama suaranya makin tinggi dan sampai nangis kesenggukan. Orangnya nggak ngerti pun makmum ikut nangis akhirnya. Walaupun nggak ngerti. Lahum min jahannama mihadun, kan kalau kita baca artinya itu ngeri. Nah. Untuk mereka ketika di dalam neraka jahanam itu mihadun wa min fawqihim ghawash. Itu alas tidur dan selimutnya itu terbuat dari api. Tuh, alas tidurnya, kasurnya sama selimutnya dari api neraka. Sampai nangis. Diulang bisa sampai 10 kali ya hitungin. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Seperti itu. Itu salah satu buat jeda itu dengan diulang-ulang supaya orang paham. Ya. Nah, ini 3 aja dulu. Masih ada beberapa tapi waktunya nanti kelamaan, biar kalian juga gampang. Jadi hari ini kita cuma belajar ini. Ya, tambahannya ini. Yang ini kan udah sebelumnya. Kita bicara teknik bicara, yaitu yang pertama bahasa verbal, bahasa suara. Apa yang harus diperhatikan dalam bab tekniknya? 1, pilihan katanya, kata-kata yang sopan, kata-kata yang akrab, kata-kata yang dipahami, kata-kata yang lebih pas di telinga, kata-kata yang lebih enak didengar, intonasinya, ya kan, naik turunnya, keras pelannya, lalu jeda, kapan berhenti, kapan lanjut. Mari sama-sama kita renungkan. Mudah-mudahan dengan perenungan ini kita akan mendapatkan manfaat. Dan mudah-mudahan setelah kita merenung, kita akan, dan bahkan setelah itu, lah kapan ngerenungnya, ngomong mulu, kita disuruh ngerenung tapi ngomong terus. Mari sama-sama, yuk kita renungkan bersama. Saya akan berikan waktu 1 menit. Kalau boleh diperjelas,
Ya, jadi orang nggak nanya berapa lama renungnya. Saya akan berikan waktu 1 menit untuk kita semua sama-sama merenung. Dan dimulai dari sekarang. Nah, seperti itu. Jadi benar 1 menit diam, diajak merenung. Kalau perlu ketika merenung dipandu. Dulu kalau Abi bukan merenung, muhasabah misalnya. Lampu dimatiin, dikasih suasana, terus Abi memandu untuk bantu dia bermuhasabah. Itu aja mudah-mudahan bermanfaat dari Abi. Sekian supaya apa? Kalian bisa nanti. Kenapa? Seni berbicara ini itu bagian dari the art to telling Islam, seni menyampaikan Islam. Jika dia bicara bahasanya baik, maka orang akan lebih bisa menerima Islam dengan. Makanya seorang dai itu harus punya kemampuan berbicara yang baik. Jangan sampai kita ditolak, Islam ditolak gara-gara apa? Cara bicara kita yang nggak baik. Ya, itu aja dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.